Isi besar, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam. Malam. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Malam Pak Taslim. Lalu kemudian Ketua DPP PDIP Syukur Nababan. Selamat malam. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam Bang Doli. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Dan pengamat politik Siti Zuhro. Melalui sambungan Zoom ada Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Malam Mas Budi. Selamat malam. Kemudian ada Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar Uceng. Selamat malam. Dan kemudian ada politisi dari PSI Ade Armando. Malam Bang Ade. Selamat malam. Oke, saya akan mulai diskusi dari Bang Doli dulu. Jadi gimana? Jokowi tadi kan Pak Erlangga mengatakan sangat erat sekali akan ke Golkar. Ya sebenarnya kalau hubungan antara Golkar dengan Pak Jokowi memang selama ini cukup baik, cukup dekat ya. Karena ini adalah konsistensi kami Partai Golkar yang sejak awal di pemilu 2019 itu mengambil posisi sebagai partai pengusung dan pendukung Pak Jokowi. Dan kita selama 5 tahun ini konsisten memberikan dukungan dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin gitu. Jadi hubungannya sangat dekat. Cuma sebelum itu ya, maksud saya begini, ini saya kira juga harus kita luruskan ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali yang ya katakanlah memojok-mojokkan Pak Jokowi ya. Mulai dari soal isu netralitas, soal kemudian kecurangan dan macam-macam. Nah sekarang digeser lagi. Nah ini arah-arahnya mau membenturkan antara Pak Jokowi dengan Golkar gitu. Jadi menurut saya ini nggak boleh kita apa namanya kita perluas gitu. Jadi kalau posisi Pak Jokowi saya kira apa yang disampaikan oleh saudara Grace Natali bahwa Pak Jokowi harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai politik, saya kira itu yang tepat. Nah memang mungkin ya di koalisi Indonesia Maju ini pernah ada pembicaraan lepas ya, bagaimana supaya memang kedua tokoh ya yang presiden insya Allah nanti kalau misalnya memang selesai rekap KPU Pak Prabowo betul-betul terpilih sebagai presiden dan wakil presidennya Mas Gibran, ini juga harus ditempatkan sebagaimana sistem kita, tapi juga Pak Jokowi yang memang selama ini kita anggap juga punya cukup kontribusi terhadap pembangunan bangsa negara ini dan memang energi masih cukup juga kita harus tetap hormati dan mungkin saran masukannya kita bisa masih kita perlukan gitu. Nah makanya di dalam koalisi Indonesia Maju itu pernah ada pembicaraan lepas di antara pimpinan atau ketua umum partai itu bagaimana supaya kerjasama politik atau yang disebut koalisi Indonesia Maju ini bisa terus dirawat, cenderung mau dipermanenkan menjadi kerjasama politik yang permanen gitu. Semacam barisan nasional gitu. Ya mungkin ya ada yang mungkin tercetus namanya Barisan Nasional gitu. Nah walaupun saya nggak pernah dengar langsung istilah Barisan Nasional kecuali tadi yang disampaikan oleh kemarin saudara Grace Natali itu. Nah ini penting karena kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dan juga Mas Gibran ini kan visinya visi besar. Turunannya program-program yang banyak dan besar-besar juga programnya. Jadi 5 tahun ini untuk menjalankan program yang cukup besar itu tentu butuh situasi yang kondusif, butuh stabilitas politik. Di stabilitas politik di parlemen maupun di pemerintahan. Nah kalau misalnya koalisi yang selama ini cukup solid bisa dirawat, ini akan menjadi modal politik yang cukup. Nah yang kedua, kita juga menghadapi event-event politik yang dalam waktu dekat ini ada pilkada. Ya tentu semua saya kira karena sekarang ini kan pemilunya agak berbeda. Pileg dan pilpres itu dekat dengan pilkada. Jadi chemistry yang terjadi di koalisi pilpres itu pasti akan menjadi modal pembicaraan di pilkada. Walaupun nanti konfigurasinya belum tentu bisa harus sama di pilpres. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya pernah menjadi pembicaraan lepas. Bahwa kemudian nanti formatnya seperti apa, apakah dijadikan organisasi resmi, apakah kemudian ada ketuanya, ada wakil ketuanya, siapa jadi ketuanya, itu belum sampai pembicaraan baik, gitu. Bang Doli. Ade Armando, Pak Ade, politisi PSI, ini sebetulnya digagas oleh PSI di mana Pak Jokowi menjadi ketua dari koalisi besar itu konkretnya seperti apa, Pak Ade?
Pak Ade mendengar? Oke. Sorry Mas. Dengar, tapi suara saya masuk nggak? Halo? Bermasalah, oke. Gimana kalau dari PDIP? Persisnya sebetulnya apakah memang sudah rela, katakanlah kalau Pak Jokowi kemudian pindah ke Golkar gitu, atau memimpin koalisi besar atau gimana? Ini Syukur. bukan masalah rela dan tidak rela ya, tetapi satu dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Budiman. Ini kan persoalan pileg, pilpres ini kan belum selesai semua nih. Ya hampir Jadi selesai lah. artinya ini masih banyak masalah Mas Budiman. Oke. Jadi ini di sebelah kanan saya 01 tentu masih memverifikasi, merekapitulasi seluruh persoalan-persoalan nanti untuk dibawa ke MK atau kemana nanti yang bisa memutuskan dan menyelesaikan itu. Dan juga kami begitu di bidang hukum kami yang dikomandoi oleh Todung Mulia Lubis itu juga lagi memverifikasi. Nah, berarti asumsi kita kan belum ada yang menang ini. Oke. Tetapi ada satu judul diskusi kita yang saya setujui malam hari ini. Pak Jokowi mau kemana? Mau kemana? Nah, kalau itu saya setuju. Ya mau kemana? Diskusi itu. Ya pertanyaan itu harus ke beliau. Kalau PDIP maunya gimana? Ya kalau PDI Perjuangan konsisten. Ya setelah selesai presiden ya udah balik jadi masyarakat, jangan cawe-cawe. Oh, nggak jadi ketua umum PDI Perjuangan. Ya biarkan yang menang jadi presiden itu yang ngatur negara. Kalaupun dimintai pendapatnya kan ada Watimpres. Jadi ya baliklah jadi warga negara yang baik. Perjuangan ya Bang gitu Sukur? loh. Bagaimana? Nggak mungkin jadi ketua umum PDI Perjuangan. Oh ya nggak mungkin lah. Kalau itu jauh sekali itu. Kalau itu jauh sekali. Kenapa jauh? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tentu kan masyarakat tahu ya apa yang dialami oleh PDI Perjuangan. Oke. Tetapi tidak perlu lagi saya buka pada malam hari ini, intinya impossible thing. Oke. Tidak mungkin. Makanya yang dirapatkan Mas Doli ini. Baik. Nah, pertanyaannya sebenarnya dengan isu-isu yang dikeluarkan oleh PSI adalah apakah memang di Golkar itu bisa memahami hal-hal seperti itu? Banyak kader-kader bagus di Golkar, ada Mas Doli dan yang lain-lain. Tiba-tiba belum punya KTA, masuk KTA, 2 hari kemudian jadi ketua umum seperti yang ada di partai lain. Nah, itu kan ditanya ke Mas Doli. Oke, kita tanya Mas Doli ya. Mas Muni, Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Kalau bagi relawan, ini sebaiknya Pak Jokowi larinya kemana? Apakah memimpin koalisi besar atau ke Partai Golkar atau gimana? Mas Muni. Yang pertama kita tunggu dulu keputusan pengumuman resmi dari KPU tanggal 20 Maret 2024. Itu dulu. Ini kan mau kita hormati prosesnya. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi ini akan berhenti menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 sesuai agenda kenegaraan kita. Jadi masih ada waktu 7 bulan. Dan 7 bulan itu waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan, menyelenggarakan atau menuntaskan berbagai agenda yang masih belum bisa dituntaskan. Begitu loh. 7 bulan itu waktu yang lama, begitu. Nah, yang ketiga, jadi dalam 7 bulan itu masih banyak yang bisa kita kerjakan untuk bangsa dan negara ini dan rakyat. Yang ketiga mengenai apakah Pak Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar atau yang lain atau memimpin koalisi, ini kami menilainya ini bagian dari dinamika politik, gagasan politik yang biar berproses, waktu yang akan menjawab. Ini biar aja dulu berproses. Tetapi bahwa Pak Jokowi itu kan warga negara, bahwa beliau terjun lagi atau terlibat lagi dalam partai politik, dalam partai tertentu atau partai politik tertentu, itu kan haknya politik beliau. Kita tunggu aja, waktunya masih ada 7 bulan kok. Begitu. Ojo ke susu gitu ya? Nah, bukan, 7 bulan itu waktu yang panjang untuk berbuat banyak hal untuk bangsa dan rakyat ini gitu. Tapi kalau relawan maunya kemana Mas Muni? Tunggulah berproses. Biar aja. Tunggu aja berproses dengan baik. Kan dinamika ini kan tiap bulan kan nggak disebut ya. Kejutan gitu. Tunggu aja. Ini kan posisi sekarang kan, ntar posisi April beda lagi, habis Lebaran beda lagi, Juni beda lagi. Oke, baik. Kalau FIFA, ini kan sebenarnya kan dulu sempat juga nyinggung-nyinggung ke PAN, tapi belakangan ke PAN agak jauh yang mendekatnya ke Kuning, ke Golkar ya? Iya ya? Iya. Iya. Jadi gini, menjelang kampanye itu Mas Budiman, seluruh partai politik menggunakan Jokowi sebagai salah satu faktor yang determinan. Determinan. Baik itu mau mengambil Saya kira tidak semua. Jokowi, Kita berdua tidak Jokowi efek
maupun menjadi antitesa dari Jokowi. Nah, kalau 01 kan antitesa. Antitesa. Kalau 02, 03 kan mengambil Jokowi efeknya. Waktu itu, waktu kampanye, ya kan gitu, waktu kampanye. Jadi PAN juga sama mengambil Jokowi efeknya. Dan karena tingkat dari kepercayaan publik itu di atas 70%, maka masyarakat menilai bahwa kinerja dari Pak Jokowi itu baik. Maka dalam proses kampanye, seluruh pasangan calon menjadikan Jokowi sebagai faktor determinan, baik itu Jokowi efek maupun antitesa Jokowi. Pertama. Nah, dalam konteks itulah PAN melakukan sebuah kegiatan politik dengan berkampanye, dan sejujurnya memang antara PAN dan Pak Jokowi ini hubungannya relatif baik, apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan. Kita katakan, Pak Jokowi ini sudah jadi keluarga besarnya PAN. Pak Jokowi itu PAN gitu, tapi tidak ber-KTA gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang suasana dari proses kampanye itu yang menggunakan bahasa-bahasa sederhana, itu baik personifikasi maupun pleonasme atau hiperbol seperti itu, sesuatu yang wajar gitu. Nah, sekarang ini persoalannya untuk koalisi besar. Ya, jadi kami di Koalisi Indonesia Maju memang berharap bahwa untuk ke depan ini bisa simetris, bisa relatif permanen, dan bisa sinergis terutama untuk menghadapi pilkada. Tetapi dari pengalaman empiris membuktikan bahwa konfigurasi politik nasional itu tidak konkordan atau tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik daerah. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya variasi-variasi koalisi. Contoh misalnya PDI Perjuangan juga berkoalisi dengan PKS kok gitu. Jadi itulah menjadi sebuah pertanda bahwa komitmen untuk membangun Koalisi Indonesia Maju itu baik, tapi untuk menghadapi pilkada itu banyak variasi-variasi tergantung kepada nilai domestik dari daerahnya sendiri. Baik, oke. Kembali ke Ade Armando. Bang Ade, jadi gagasan PSI Pak Jokowi memimpin koalisi besar ini konkretnya gimana Bang Ade? Ya, jadi